Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, hendaklah dalam menuntut ilmu, pertama sekali, luruskan niat kita. Bersihkan niat kita dari hal-hal yang dapat merusak niat kita, yang dapat merusak ibadah kita, yaitu keinginan-keinginan selain mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah perintahkan dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan semua ibadah itu hanya untuk Allah semata. Hunafa'a, dalam keadaan mereka berpaling dari kesyirikan. Jemaah sekalian, inilah ikhlas. Allah menyebutkan keikhlasan yang harus kita miliki dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Mencakup 3 perkara. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita murnikan ibadah itu hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Yang ketiga, berpaling dari segala macam bentuk kesyirikan. Inilah makna ikhlas. Makna ikhlas yang sangat detail terdapat dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Oleh karena itu jamaah sekalian, lawan daripada keikhlasan mencakup syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar menghancurkan seluruh amalan kita. Dan syirik kecil, yaitu riya dan sum'ah, menghancurkan amalan yang menyertainya. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan-amalan kita tergantung pada niat. Artinya, kita dinilai sedang beribadah kalau kita niatkan ibadah ikhlas karena Allah. Sebaliknya, kita malah akan mendapatkan dosa kalau kita tidak ikhlas. Dan Rasulullah SAW memberi peringatan keras. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahu nar. Barang siapa menuntut ilmu untuk menandingi para ulama, atau mendebat orang-orang bodoh, atau memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya agar dia dipandang, agar dia dimuliakan, maka Allah akan masukkan dia ke neraka. Na'udzubillah. Jemaah sekalian, ini peringatan khusus dari Nabi SAW, sekaligus beliau memberikan contoh kepada kita orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Ada 3 bentuk dalam hadis ini. Yang pertama, ingin menandingi para ulama. Yang kedua, untuk mendebat orang-orang bodoh agar dia dikatakan pintar bicara, bisa mematahkan argumentasi orang-orang bodoh. Yang ketiga, agar manusia meninggikan derajatnya, memuji-mujinya, dipandang oleh orang. Maka barang siapa punya niat ini, kata Nabi SAW, Allah akan masukkan dia ke neraka. Na'udzubillah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW juga memberi peringatan keras. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya dia harapkan dengan mempelajari ilmu itu adalah wajah Allah, artinya ingin masuk surga, sehingga dia mendapatkan nikmat melihat wajah Allah. Inilah keikhlasan jamaah sekalian, mengharap semata kepada Allah balasan di akhirat kelak. Ya.
Tetapi kata Nabi SAW, tidaklah dia mempelajarinya kecuali ingin mendapatkan keuntungan dunia semata, maka dia tidak akan mencium aroma surga di hari kiamat. Jadi kenapa dia menuntut ilmu? Agar supaya dia bisa kaya raya misalkan. Dia menjadi ustadz besar sehingga dia menjadi kaya raya. Mungkin juga kalau dia terkenal, nanti mencalonkan diri jadi pejabat, dipilih orang. Maka ini adalah niat yang rusak. Dan orang yang melakukannya, kata Nabi SAW, dia tidak akan mencium aroma surga di hari kiamat kelak. Subhanallah, ini ancaman keras bagi orang yang menuntut ilmu agama dan yang dia inginkan adalah dunia atau pujian manusia atau kedudukan di tengah-tengah manusia atau harta mereka atau ketenaran dan yang semisalnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, para ulama dahulu mengatakan, ma sadaqallaha abdun yuhibbu syuhrah bi'ilmin au amalin au karamin. Tidaklah jujur kepada Allah seorang hamba yang menyukai ketenaran. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini diantara fitnah yang menimpa manusia di era medsos. Pingin viral, pingin terkenal, pingin di-share dan di-like sebanyak-banyaknya. Supaya dia terkenal, dianggap orang terkenal, disebut dia dai kondang dan semisalnya. Maka kata para ulama dahulu, ma sadaqallah abdun yuhibbus syuhrah bi'ilmin au amalin au karamin. Tidaklah berlaku jujur kepada Allah seorang hamba yang mencintai ketenaran. Artinya dia tidak ikhlas. Dia cinta ketenaran dengan ilmunya atau amalnya atau kedermawanannya. Jadi dia menuntut ilmu supaya tenar, dia beramal supaya tenar, dia banyak bersedekah supaya dia terkenal. Maka jemaah sekalian hati-hati. Walaupun terkadang kita di awalnya ikhlas, lalu kita upload ke medsos, jadilah rusak keikhlasan kita. Iya. Ulama yang lainnya juga mengatakan, la yajidu halawatal akhirah rajulun yuhibbu an ya'rifahun nas. Tidak akan mendapatkan manisnya akhirat, manisnya iman dan amal soleh orang yang suka dikenal oleh manusia. Maka dia tidak akan dapatkan manisnya iman, lezatnya beramal. Keinginan yang lebih besar adalah surga daripada dunia ini, dia tidak akan dapatkan kalau dia ingin dikenal oleh orang. Ini nasihat-nasihat para ulama terdahulu, bahwa kita haruslah dalam beramal, termasuk dalam menuntut ilmu, hendaklah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.